Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Arif Al-Fajar dari Prodi TI. Di video kali ini saya akan membahas tentang algoritma divide and conquer. Oke, kita masuk ke slide pertama. Nah, di sini penjelasan dari divide and conquer merupakan strategi militer yang dikenal dengan nama divide and impress. Sekarang, strategi tersebut menjadi strategi fundamental di dalam ilmu komputer dengan nama divide and conquer juga. Nah, di sini kita bagi menjadi 3, yaitu divider atau membagi persoalan menjadi beberapa bagian, dan conquer atau solve menyelesaikan masing-masing bagian, dan combine yaitu menggabungkan solusi masing-masing bagian sehingga membentuk sebuah solusi. Nah, konsep yang menggunakan divide and conquer adalah merge sort, quick sort, binary tree transversal. Nah, ini untuk cara kerja dari algoritma divide and conquer, yaitu kita jelaskan masing-masing. Misal kita ada sebuah masalah yaitu P. Nah, P ini masih dalam bentuk satu kesatuan. Lalu kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu P1 ini dan P2 ini. Jadi dari satu kesatuan dibagi menjadi 2, P1 dan P2. Lalu dari P1 dan P2 ini masing-masing dibagi menjadi 2 lagi, yaitu P11, P12. Lalu dari P2 dibagi menjadi P21 dan P22. Lalu dari P11, P12, P21, P22 itu dibagi menjadi 2 bagian lagi, sehingga menjadi kecil dan tersisa 2 bagian, alias menjadi hanya 2 angka saja. Nah, setelah menjadi 2 angka saja, metode ini mengurutkan, yaitu misal di P1111 ini terdapat angka 2 dan 5. Nah, kita urutkan 2 dan 5 lebih kecil mana. Jika lebih kecil 2, maka 2-nya ditaruh di sebelah kiri dan 5-nya ditaruh sebelah kanan sini. Lalu di P112 misal ada angka 7 dan 3. Kita bandingkan mana yang lebih kecil. Jika kecil yaitu 7, maka 7 ditaruh di sebelah kiri. Tapi sayangnya yang lebih kecil adalah 3, maka 3 ditaruh sebelah kiri, dan seperti itu semuanya. Itu metode divider. Nah, setelah metode divider selesai atau pembagian selesai, maka ada metode conqueror atau solve sini, yaitu kita penyelesaiannya tadi setelah diurutkan keluar hasilnya di sini dengan masing-masing yang paling kecil ditaruh di sebelah kiri di kotak ini, seperti itu. Lalu setelah solve, kita masuk ke combine, yaitu menggabungkan dari angka-angka yang sudah di solve tadi diurutkan, kita gabungkan. Di sini kita ada angka 2, 5, 3, 7. Nah, kita gabungkan 2, 5, 3, 7. Kita gabungkan di sini. Jadi masuk di sini ada 2, 5, 3, 7. Lalu di sini kita urutkan lagi. Jadi 2, 3, 5, 7. Bukan 2, 5, 3, 7 lagi. Seperti itu untuk yang lainnya juga. Lalu di sini di SP ini kita juga mengurutkan lagi dari kotak yang sini dengan yang sini. Jadi kita urutkan lagi dan kita combine. Dan setelah semua selesai, akhirnya kita dapatkan
suatu solusi yang sudah terurut, angka-angkanya sudah terurut seperti itu. Nah, tak hanya untuk suatu pengurutan, tapi metode atau algoritma divide and conquer ini juga bisa untuk searching, yaitu misal ini kita mencari nilai max dan min di dalam suatu data. Oke, kita mempunyai data seperti ini, 4, 12, 23, 9, 21, 1, 35, 2, 4, 24. Kita cari nilai max dan min menggunakan metode atau algoritma divide and conquer. Itu di sini kita bagi yang dari tadi satu kesatuan, kita bagi menjadi 2. Kita ambil tengahnya. Akhirnya ketemu 4, 12, 23, 9 di bagian ke-1, lalu 21, 1, 35, 2, 24 di bagian kedua. Nah, di sini kita di setiap bagian ini kita cari mana yang bagian tertinggi dan bagian terendahnya masing-masing. Di bagian 1 kita lihat bagian yang min atau yang terendah adalah 4 dan tertingginya ada 23. Kita sudah temukan. Lalu di bagian kedua kita cari min dan maksnya juga, dan paling minimal adalah 1 alias terendah 1 dan tertingginya 35. Sudah kita dapatkan. Lalu kita combine. Nah, kita bandingkan. Di sini kita bandingkan nilai terendah di bagian 1 dan bagian 2, kita bandingkan mana yang bagian yang paling terendah. Lalu nilai tertinggi juga kita bandingkan di bagian 1 dan bagian 2. Dan hasilnya akan ditemukan, yaitu nilai terendah adalah 1 dan nilai tertinggi adalah 35. Seperti itu. Nah, kita cari contoh lagi, kita cari angka 10 misal dari data 1, 5, 2, 10, 89, 8, 52, 42, 61, 90, 23, 25 dan 67. Oke, di sini kita bagi nilainya seperti contoh yang tadi, kita bagi menjadi 2 bagian. Kita ambil garis tengahnya di sini. Jadi data 0, 1, 5, 2, 10, 89, 8, 52 dan data ke-1 42, 61, 90, 23, 25, 67. Nah, di sini untuk memudahkan pencarian ini kita bagi lagi. Jadi kita bagi menjadi 2 bagian lagi. Di data 0 kita bagi menjadi 2 bagian. Karena datanya ini ada 7, kita bagi 4 dengan 3. Data 00 yang isinya 1, 5, 2, 10 dan data 01 isinya 89, 8, 52 dan data 10, 42, 61, 90 dan data 11, 23, 25, 67. Kita bagi menjadi lagi. Nah, setelah itu kita semakin kecil seperti ini, kita sudah bisa mencari. Tapi angka lebih baiknya semakin dikit angka dalam suatu bagian, itu semakin kita memudahkan mencari angka tersebut. Oke, jadi kita bisa saja dari data 00 ini kita bagi menjadi 2 bagian lagi. Jadi isinya nanti data 000 itu isinya 1 dengan 5. Lalu data 001 isinya 2 dan 10. Lalu kita cari angka 10-nya. Seperti itu sampai kita temukan angka 10-nya di sini. Lalu kita combine lagi. Atau tidak perlu di-combine lagi karena data yang kita cari ini hanya 1 angka dan tidak perlu kita bandingkan atau kita urutkan lagi seperti itu. Nah, di sini kelebihan dari
algoritma divide and conquer adalah satu, dapat memecahkan masalah yang sulit seperti tadi. Lalu memiliki efisiensi yang tinggi karena kita mencari sampai ke akar-akarnya. Lalu yang ketiga, dapat bekerja secara paralel. Jadi tidak hanya dalam satu lingkup kerja atau tidak satu bekerja bergantian, tidak, tapi bisa langsung bersamaan. Lalu yang keempat, akses memori yang cukup kecil. Nah, ini kekurangannya. Rumit jika untuk menyelesaikan masalah sederhana. Jadi maksudnya itu, jika kita sudah ada angka 1, 2, 3, lalu kita mencari angka 1. Ini kan masalah sederhana, kita kan di data pertama sudah kita lihat sudah ada angka 1. Tapi jika menggunakan algoritma ini, kita harus membagi lagi, jadi sampai ketemu angka 1 seperti itu. Jadi istilahnya kita masalah yang sudah kita dapatkan di awal seharusnya sudah bisa, tapi semakin sulit jika masalahnya sederhana seperti itu. Lalu yang kedua, proses pengulangan lambat jika data banyak. Ini masalah di tiap-tiap algoritma. Memang pengulangan semakin banyak, pengulangan banyak, maka data lambat. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar. Terima kasih. Saya Ronald Arifan Fajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.